Usaha yang tergabung dalam asosiasi retail dan ekosistemnya mendukung pemerintah dalam memberantas impor tidak resmi, termasuk jasa titipan. Dan saat ini bisnis retail dan industri dalam negeri mengalami kesulitan karena membanjirnya barang impor ilegal dengan harga murah yang tidak memenuhi ketentuan keamanan dan merugikan negara serta merusak kompetisi dengan pelaku usaha yang resmi. Lantaran impor ilegal itu tidak membayar pajak. Dan untuk membahasnya sudah melalui sambungan virtual Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Selamat pagi Pak Roy, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Begi, salam sehat, semangat ya. Ya, semangat ya Pak. Langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Apakah kebijakan pengetatan impor diterapkan agar ada keadilan bagi pengusaha dalam negeri? Ya, tentunya apa yang kami lihat fenomena saat ini, khususnya untuk jasa titip atau just tip, perlu adanya pengaturan, ya, bukan pelarangan ya. Artinya begini, kita pelaku usaha menginginkan level at the same playing field. Ketika kita sebagai pelaku usaha retail modern melakukan perdagangan misalnya ya dengan adanya SNI wajib, kemudian memiliki label berbahasa Indonesia, kemudian juga kalau ada importasi barang berarti kita membayar pajak bea masuknya, kemudian tarifnya sesuai dengan ketentuan berlaku, dan segala hal yang berkaitan dengan peraturan atau regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, baru-baru ini bahkan pemerintah mengeluarkan Permendak 36 ya baru tahun ini 2024 dengan maksud untuk bukan pelarangan tapi pengaturan dan ya koordinasi yang tentunya lebih baik. Nah, sekarang ini yang kita lihat justru jasa titip ini kan sekarang sudah menjadi profesi. Profesinya tentunya apapun profesi selagi itu mendatangkan suatu hasil yang baik, tentu kita semuanya semangat yang sama ya. Tetapi ketika profesi itu kemudian ya melanggar atau tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan regulasi, nah ini yang menjadi problem. Karena di satu sisi kita pelaku usaha retail taat regulasi, yang mengikuti regulasi dan ketentuan, tapi ada profesi atau ada jasa titip, ya saya tidak katakan seluruh jasa titip ya, tetapi beberapa jasa titip yang justru membawa barang itu di kopernya sendiri, ya di bagasinya sendiri, ya barangnya sudah dibuka dari kardusnya, kemudian juga sudah seolah-olah seperti barang pribadi, kemudian begitu keluar bandara sudah ada yang mengambilnya karena sudah dipesan dan sudah dibayarkan sebelumnya. Artinya apa? Barang itu tidak melewati mekanisme peraturan yang berlaku. Misalnya tarif masuknya, kemudian PPN-nya, dan hal-hal lain yang sudah diatur. Nah, dalam Permendak 3 tahun 2023 memang sudah diatur tentang satu kebijakan, misalnya ada beberapa barang yang dibatasi untuk dibawa yang tidak dikenakan peraturan perpajakan misalnya fiskal, tetapi selebihnya tentu harus dikenakan. Nah, ini yang menjadi satu fenomena ketika kita ingin level at the same playing field ini terjadi, tentunya kita berharap pemerintah dapat hadir dan juga pihak yang berwenang dapat melakukan bukan random. Nah, ini yang kami garis bawahi karena dalam beberapa kali perjalanan kita ketahui ketika kita masuk misalnya dari luar negeri itu hanya di random, ya pemeriksaannya hanya di random sehingga tidak keseluruhannya. Ya, apakah ini karena keterbatasan tenaga kerja dari pihak yang berwenang, ya dalam hal ini tentunya bea cukai, ataukah juga memang belum diketatkan atau belum dikoordinasikan sehingga ya sifatnya masih random. Nah, ini yang tentunya harapan kami ke depan pemerintah dapat memperbaikinya. Baik, Pak Roy, kami garis bawahi ini harus ada same playing field begitu ya. Jadi semuanya harus adil Ya. mengikuti regulasi pemerintah Indonesia. Pak Roy, apakah memang kehadiran Just Tip ini mulai mengganggu produk pelaku usaha maupun pengusaha UMKM? Seberapa besar dampaknya? Ya, tentunya kita ketahui bahwa produk UMKM juga sekarang sudah bagus-bagus ya. Jadi tidak melulu harus produk dari luar negeri ya.
apa yang kita jualkan di gerai-gerai retail modern, di hypermarket, di department store, ya di supermarket itu hampir sudah 40% lebih itu adalah produk UMKM. Ya, jadi ketika kita ingin supaya meningkatkan usaha dalam negeri, tentunya ini yang perlu digarisbawahi untuk level at the same playing field. Karena produk-produk juga yang didatangkan dari luar tidak melulu produk-produk yang branded sebenarnya. Ya, memang sebagian besar pasti produk branded karena diharapkan masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak sehingga harganya lebih murah. Tapi ada juga beberapa produk UMKM atau SME yang dibawa dari luar. Nah, ini yang tentunya mencederai rekan-rekan, saudara-saudara kita yang berusaha di UMKM, yang tentunya kita ingin supaya ya tidak hanya pelaku usaha, tapi pemerintah juga ingin menaikkan kelas UMKM, harus bersaing dengan produk-produk yang sejenis yang dibawa tidak melalui mekanisme atau peraturan yang berlaku. Nah, ini akan menggerus usaha UMKM lokal kita ketika produk-produk itu dimasukkan dengan jasa titip ini. Nah, berharap tentunya jasa titip ini dapat dikendalikan, ya bukan dilarang, karena ini adalah satu profesi ya, profesi apapun yang bermakna positif, ya bermakna ketika mereka juga membayar PPN, membayar tarif biaya masuknya, ya tentunya ini profesi yang baik. Tetapi ketika mereka tidak melakukannya ini, gadang-gadang seperti membawa barang sendiri, padahal itu adalah barang pesanan, bahkan juga dimuat dalam kargo, ya tidak hanya dibawa di kabin, tapi dimasukkan dalam kargo barang-barang yang dititipkan oleh para pembeli. Nah, inilah yang kita berharap ada satu kejelasan, ya pemeriksaan yang tidak random, tetapi pemeriksaan yang menyeluruh. Dan ini akan memberikan efek jera sehingga diharapkan jasa titip dapat mengikuti peraturan yang berlaku, ya aturan main yang berlaku sehingga tidak hanya retail tapi UMKM kita dapat terus berproduksi dan dapat meningkatkan produktivitasnya. Baik Pak Roy, ini menarik sekali kita gali lebih dalam lagi. Tadi Anda juga sudah menyebutkan berapa kali kata kuncinya adalah pajak begitu ya. Apakah memang dari Aprindo sendiri juga sudah berdiskusi dengan pemerintah, apakah memang peraturan pajak kita ini bisa dirubah ataupun direvisi supaya bisa bersaing dengan negara-negara asing? Ya tentunya pajak ini menjadi satu fenomena tersendiri. Kita tahu bahwa PPN akan dinaikkan ya sesuai dengan harmonisasi perpajakan yang sudah disetujui oleh legislatif 1 Januari 2025 itu pasti juga akan perlu kondisi atau perlu literasi, bahkan kami pelaku usaha sebenarnya berharap dapat ditunda terlebih dahulu karena memang kondisi kita, ekonomi kita yang belum sangat mumpuni. Tetapi kembali lagi kepada Justip ini ketika saat ini kan sudah ada aturan yang membuat sampai dengan batas $1.500 ya. Jadi kalau yang melebihi $1.500 itu yang harus melewati mekanisme sehingga ini memberi kontribusi bagi fiskal kita. Nah ini memang tidak mudah untuk melakukannya, tetapi ini perlu literasi, perlu juga sosialisasi, bahkan juga ya saya belum tahu apakah ada asosiasi jasa titipnya ataupun ada pelaku-pelaku usaha komunitas jasa titipnya. Ini perlu dirangkul dan perlu diberikan info atau literasi dan edukasi karena terkadang Justip ini juga ada yang tahu atau ada yang tidak mau tahu, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Jadi ini bagaimana juga supaya ini pesan daripada setiap kita yang berharap bahwa ekonomi kita harus terus kita tumbuhkan ya melalui segala kebijakan fiskal dan moneter yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga kita bisa bertumbuh ya. Harapan kita tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kita yang tahun lalu hanya 5,01 ya, berharap kita bisa lebih baik dan tentunya akan kembali lagi kepada masyarakat. Baik Pak Roy, tadi Anda juga sudah menyebutkan beberapa poin begitu ya. Pemerintah juga perlu melakukan edukasi dan juga sosialisasi ke masyarakat terkait dengan bea masuk barang-barang Justip dari luar negeri. Apa saja poin-poin penting lainnya? Bisakah Anda jabarkan?
Ya, jadi kalau ya kita ketahui bahwa setiap peraturan terkadang literasi atau edukasinya belum tersampaikan, tetapi peraturannya sudah di-launch. Nah, ini juga harapan kami pelaku usaha untuk mengikut sertakan pelaku usaha di dalam suatu launch peraturan sehingga kemampuan daripada adaptasi pelaku usaha itu dapat mumpuni. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya perlu ada kontrol ya, perlu ada pengawasan di mana jasa titip ini kan ini bisa bersifat perorangan ataupun korporasi ya. Kalau yang perorangan ini yang mungkin agak sulit didetek, tetapi kalau yang bersifat korporasi, nah ini bagaimana peran pengawasan terhadap korporasi just tip ini dapat dilakukan ya. Ini juga menjadi bagian penting. Jadi ya kita berharap memang tidak bisa hanya mengeluarkan peraturan seperti biasanya atau umumnya, tetapi lebih daripada itu perlu ada literasi, perlu ada juga langkah-langkah yang dinamis, perlu ada juga hal-hal yang sifatnya mengikut sertakan pelaku usaha sehingga ketika itu dilaksanakan kita semua dapat serempak untuk menjalankannya. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dan juga peraturan Just Tip. Terima kasih Pak Roy sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Ya, terima kasih, selamat pagi.